Halo, jumpa lagi di channel WD Education. Di video kali ini saya akan membahas apa itu full stack developer. Tonton terus, jangan sampai di skip ya. Oke, sebelum saya mulai tentang full stack developer, ada sedikit cerita yang unik ya menurut saya. Ini dari rekanan saya yang istrinya itu ceritanya alumninya universitas terkenal dengan predikat nilai yang bagus, yang hebat ya. Jadi bukan orang bodoh dalam tanda petik, pelajarannya bagus, pinter juga. Cuman yang unik adalah dari ceritanya ini, istrinya ini sulit untuk menemukan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan itu. Padahal jurusannya cukup umum ya. Artinya banyak yang sudah terisi lowongannya, bukan berarti nggak ada ya, tapi sudah terisi banyak. Justru permintaan lowongan pekerjaan yang besar yang sampai masih muncul terus ya, padahal lowongan pekerjaannya sudah di-apply banyak orang tapi masih muncul terus, itu adalah lowongan pekerjaan tentang programming, tentang full stack developer. Nah, ini bukan bermaksud untuk mengecilkan jurusan selain komputer ya. Jurusannya selain komputer juga penting, juga perlu juga. Banyak bidang lain selain komputer yang juga membutuhkan tenaga expert di situ. Tapi yang perlu saya garis bawahi dari inti ceritanya ini adalah semakin banyak lowongan tentang IT. Jadi kemampuan coding, programmer dan sebagainya itu banyak sekali lowongannya. Ya, di masa pandemi seperti ini memang banyak perusahaan yang ngerem ya mencari karyawan baru. Tapi setelah pandemi ini dilewati atau masuk ke era new normal, saya yakin IT itu pasti masih booming untuk dicari. Jadi bagi Anda yang pintar, punya kemampuan hebat, pintar, tapi bukan di bidang IT sehingga sulit mencari lowongan pekerjaan ya, itu saya sarankan untuk bisa belajar tentang IT karena banyak sekali lowongan yang belum terisi, jadi masih mencari terus. Semoga di era ini normal ini lowongan pekerjaannya semakin banyak sehingga bisa menyerap banyak sumber daya manusia yang semula nggak bekerja jadi bisa bekerja lagi. Oke, sekarang tentang full stack developernya. Full stack developer itu istilah yang muncul karena banyaknya permintaan tentang programmer yang bisa menangani tampilan dan programmer yang bisa mengelola data gitu ya. Nah, intinya gini, istilah full stack developer itu sebetulnya kita perlu tahu dulu stack-nya dulu ya. Stack itu maksudnya adalah tumpukan dari banyaknya disiplin atau cabang bahasa pemrograman yang harus dipelajari. Full stack developer itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan, orang bilangnya front end, bagian belakang, orang bilangnya back end. Nah, front end ini itu ngurusi masalah tampilan, sedangkan back end ini intinya ngurusi masalah data yang mau ditampilkan. Ya, jadi Anda perlu bedakan dua hal ini ya. Jadi kalau Anda ingin mengisi lowongan full stack developer, berarti Anda harus menguasai bahasa tertentu untuk membuat tampilan yang di bagian depan, dan Anda harus menguasai bahasa tertentu untuk mengelola data yang ada di bagian belakang. Nah, kita fokus ke front end-nya dulu ya. Nah, front end sendiri itu bahasa yang bisa dipakai untuk membuatnya. Ada contohnya seperti HTML, CSS, bahasa desain ya, HTML, CSS. Ini memang fokus yang harus Anda pelajari karena full stack developer ini rata-rata ya ngomongin tentang website. Jadi berbasis web gitu ya, melalui internet juga ya. Jadi Anda harus menguasai HTML, CSS itu yang paling dasar supaya Anda bisa membuat tampilan yang front end ini. Supaya tampilannya lebih bagus lagi setelah Anda menguasai HTML, CSS, Anda bisa mempelajari framework seperti Bootstrap, itu frameworknya CSS ya, atau framework CSS bernama Sass. Itu Anda bisa mempelajarinya supaya Anda bisa membuat tampilannya menjadi lebih bagus lagi di bagian front end ya. Jadi karena kita fokusnya membuat tampilan dulu. Nah, selain HTML, CSS dan framework seperti Bootstrap atau Sass, Anda bisa juga mempelajari bahasa seperti JavaScript. Bahasa JavaScript ini juga bisa dipakai untuk supaya tampilan Anda lebih baik lagi. Jadi misalkan
Kalau mau refresh halaman, itu nggak harus satu halaman di-refresh semuanya. Hanya bagian tertentu yang bisa di-refresh. Nah, itu yang bisa melakukan seperti itu ya JavaScript. Sehingga yang berubah hanya bagian tertentu aja dari front end itu, dari tampilan depannya ya. Dari GUI itu yang berubah hanya bagian tertentu saja. Jadi Anda kalau belajarnya cuma HTML, CSS masih kurang, Anda harus belajar JavaScript. Paling tidak dasar-dasarnya Anda harus menguasai tentang JavaScript supaya tampilan Anda bisa lebih cepat, di loading, lebih efisien juga, dan lebih interaktif ya. Ada istilah kayak responsive design, sehingga tampilan Anda ini bisa lebih bagus kalau dilihat dari mobile, dilihat dari phone atau dari PC. Kalau Anda sudah mengerti tentang dasar-dasarnya JavaScript, Anda bisa naik ke frameworknya JavaScript seperti Vue.js, Angular, atau React ya. Anda bisa mempelajari bahasa-bahasa itu sehingga tampilan Anda front-end ini menjadi lebih baik lagi performanya. Jadi banyak yang harus dipelajari untuk bisa menjadi front-end programmer. Jadi menyiapkan tampilannya ya supaya bagus dan interaktif ya, orang jadi seneng melihat tampilannya bagus. Nah, setelah Anda menguasai bahasa-bahasa untuk pembuatan front-end tampilan tersebut, nah sekarang Anda bisa belajar untuk menguasai bahasa-bahasa yang dipakai untuk back-end. Ya, jadi back-end ini fokusnya untuk mengelola data. Contoh bahasa yang digunakan untuk mengelola data di back-end itu yang terkenal misalkan seperti Python, bahasa Python ya, PHP, lalu Ruby. Nah, itu bahasa-bahasa contoh yang dipakai untuk mengelola data di bagian back-end. Jadi kalau front-end ini langsung mengakses data yang ada di back-end itu sangat rentan, jadi nggak boleh ya. Aturannya memang untuk security reason, Anda tidak boleh langsung menggunakan bahasa-bahasa tersebut akses database gitu ya. Selain nggak bisa juga nggak boleh juga, nggak disarankan dengan alasan keamanan data ya. Bahasa-bahasa yang di back-end ini seperti Python, PHP, lalu Ruby, lalu Java, lalu mungkin ASP.NET itu ya, miliknya Microsoft, itu memang diperlukan untuk fokusnya untuk mengelola data dari database, diambil, dikelola sehingga bisa diberikan ke front end. Sekarang kembali lagi ke istilah full stack developer. Yang dimaksud dengan lowongan full stack developer berarti Anda ini harus menguasai bahasa-bahasa yang membuat tampilan, dan Anda harus menguasai bahasa-bahasa yang untuk mengelola data. Sehingga disebut full ya, Anda menguasai dua-duanya, front end dan back end, maka Anda dianggap sebagai full stack developer. Jadi Anda menguasai tampilan dan menguasai bahasa untuk mengelola data. Setelah Anda belajar bahasa-bahasa yang khusus untuk mengelola data tadi seperti Ruby, PHP, Python, Java, dan seterusnya, Anda bisa belajar framework-nya seperti Laravel, itu framework-nya PHP, atau Ruby on Rails ya, ROR itu untuk framework-nya Ruby, atau Django yaitu framework-nya Python, dan seterusnya, supaya Anda lebih mudah lagi develop sebuah aplikasi dalam skala yang besar. Jadi jika Anda ingin mengisi lowongan pekerjaan full stack developer, Anda harus menguasai bahasa untuk front end dan bahasa untuk back end. Apalagi kalau Anda menguasai bahasa pembuatan untuk mobile apps ya, itu akan jadi nilai plus untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. Kalau ada yang kurang jelas, Anda bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Jika Anda terbantu dengan adanya informasi dalam video ini, dukung kami untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, thumbs up, atau like, share, dan komen di bawah video ini. Salam Puide.